Oke. Bagaimana jika kualitas hidup tergantung dari self-talk yang Anda punya? Bagaimana Anda berbicara ke diri Anda sendiri? Perkenalkan, nama saya Rahmat Barus MBA. Saya seorang Certified Facilitator Law Attraction, praktisi meditasi, serta fasilitator Anda di free masterclass malam ini. Seperti yang kita sudah mulai bersama selama 45 menit ke depan, kita akan berbicara mengenai self-talk. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, em, Ibnu Al-Arabi, Ibnu Al-Arabi, seorang sufi, pernah mengatakan ketika orang membuka mulutnya penuh dengan kebohongan, artinya apapun yang saya katakan tolong jangan percaya, hanya percaya kesadaran Anda. Karena tugas saya, sorry, lebih tepatnya tugas berkembang bersama di tahun 2024 ini adalah untuk mengembalikan kepercayaan hanya ke Anda sendiri dan mempertanyakan semua informasi dari luar. Salah satunya adalah self-talk yang Anda punya terhadap diri Anda sendiri. Karena begitu banyak orang di luar sana, bukan Anda, sedang berjalan di kehidupan ini dengan self-talk mereka yang belum tentu benar dengan kondisi yang sebenarnya. Jadi, beberapa waktu yang lalu saya sempat bertemu dengan orang-orang yang cukup unik energinya. Dan ketika dia berbicara, dia eh, melakukan segala cara untuk berfungsi dari penghakiman. Nah, karena saya menggunakan pendekatan non-duality, saya bisa menghandle energi unik tadi dengan lebih elegan, seperti oh, dia sedang mengirim energi penghakiman ke saya, artinya dia sedang memberikan penghakiman itu energinya ke diri sendiri. Nah, apa yang ingin saya berikan ke dia? Oh, yang nantinya akan kembali ke saya juga. Akhirnya saya berikan energi cinta, yang artinya saya sedang memberikan cinta ke diri saya sendiri. Nah, itu adalah dari pendekatan non-duality. Nah, dari pendekatan um, topik yang akan kita bahas malam ini yaitu mengenai self-talk, ternyata ini saya juga baru menyadari bahwa banyak orang yang sedang Anda ajak bicara, entah itu ketika Anda memfasilitasi klien Anda atau Anda sedang apa ya, diajak curhat oleh teman Anda, sebenarnya itu bukan dia yang sebenarnya, bukan dia yang sejatinya, melainkan itu adalah self-talk atau pemrograman yang dia dapatkan sejak dia usia 1 sampai 7 tahun. Ini adalah pendekatan dari Dr. Bruce Lipton, yang mana banyak orang itu mempunyai cara pandang yang kurang nurturing, yang tidak membuat kehidupan mereka berbeda, karena sejak usia 1 sampai 7 tahun dicecoki dengan point of view yang tidak membuat mereka berkembang. Seperti ngapain sih sukses? Nggak akan kok kebeli gerbong kereta api misalnya. Ngapain berkembang loh di tengah kondisi yang susah seperti ini? Mending tiarap, nggak usah ngapa-ngapain. Jadi hati-hati dengan self-talk yang Anda punya. Bisa jadi itu bukan punya Anda. Karena itu tadi menurut Dr. Bruce Lipton, em, ketika kita lahir itu gelombang otak kita theta. Dan kalau kita tidak hati-hati atau orang tuanya tidak hati-hati, informasi-informasi yang tidak nurturing tadi itu akan lebih mudah masuk ke bawah sadar orang-orang, ke bawah sadar anak-anak yang usia 1 sampai 7 tahun. Nah, bagaimana cara untuk menetralisir atau mereprogram ulang kalau dari apa namanya em, pendekatan Dr. Bruce Lipton, dia meminta kita untuk mereprogram point of view tadi dengan membaca hal-hal yang nurturing, hal-hal yang menginspirasi sesaat kita sebelum tidur, 5 menit sebelum tidur. Dan ketika kita bangun pagi, yang mana gelombang otak kita juga masih di theta, tolong jangan mengakses hal-hal yang sifatnya keluar, seperti sosial media atau apapun itu, melainkan yuk kita lakukan segala cara untuk membuat Anda semakin dekat dengan diri Anda sendiri, seperti meditasi, journaling, em, latihan pernafasan, apapun itu yang membuat Anda tidak berkompetisi dengan kondisi yang ada di luar, melainkan Anda berkompetisi dengan diri Anda yang kemarin. Jadi banyak cara pendekatan untuk bisa mereprogram self-talk tadi. Namun kalau ada satu hal yang bisa Anda ambil dari obrolan singkat kita malam ini, yaitu don't take it personally. Kalau ada orang tadi saya posting di Facebook, kalau mudah-mudahan ini bisa membuat Anda lega. Kalau ada orang yang menyakiti Anda, sadari bahwa itu bukan Anda, bukan salahnya Anda, atau it's not about you. Itu adalah self-talk yang mereka punya terhadap mereka sendiri. Akhirnya
keluarnya adalah seperti itu dan kesannya menyerang kita. Jadi cara pandang ini cukup cukup apa ya, membuat Anda kayak bisa em, mempunyai pilihan. Apakah Anda mau konfrontasi atau Anda menyadari, oh ternyata dia self-talknya sedang memilih hal seperti ini ya, yang sedang menyerang saya. Oke, pilihannya mau apa nih? Mau memilih konfrontasi atau aku mengizinkan dia untuk uring-uringan dan aku memilih sesuatu yang berbeda, yaitu berkarya. Dan di tengah kondisi seperti ini, banyak orang sedang, dan ini juga bisa Anda perhatikan, kalau ada orang-orang, jadi gini ya, kalau dia memang percaya dengan apa yang dia katakan, dia tidak akan memaksa memaksa orang lain untuk juga percaya dengan apa yang dia percaya. Sekali lagi, kalau dia benar-benar percaya dengan apa yang dia katakan, dia nggak akan memaksakan orang, nggak memaksakan idenya kepada orang lain untuk ikut percaya. Jadi kalau ada orang, ini nggak tahu kenapa energinya ngarah ke sini ya. Coba kita olah nanti, kita lihat apa yang akan bermunculan. Jadi kalau ada orang-orang yang sedang memaksakan idenya, eh, pemahamannya, kemudian apa namanya, calon presidennya mungkin ke Anda, dan dia yakin banget gitu ya, dia nggak akan memaksa. Tapi kalau dia sendiri nggak yakin, dia akan memaksa untuk mencari golek bolo ya istilahnya kalau orang Jawa ya, nyari nyari temen gitu ya, sehingga kalau salah bisa bareng-bareng salahnya, nggak sendirian aja gitu. Jadi ini yang saya sadari. Jadi ada orang yang datang ke saya gitu ya, terus dia memaksakan idenya, kemudian saya cek energinya, oh dia sendiri nggak percaya ternyata dengan apa yang dia omongin. Sehingga kalau dia nanti salah ke depannya, dia ada temen gitu. Nah, dan itu nggak apa-apa juga, nggak salah juga. Paling tidak Anda mulai ngeh gitu energinya. Oh kalau kalau aku benar-benar percaya dengan yang aku katakan, aku nggak akan ngajak orang lain, melainkan aku menginspirasi. Dan kalau ada yang mau bermain-main bersama aku ya silahkan. Kalau nggak ada pun ya nggak apa-apa, karena aku nggak pernah menunggu, aku akan selalu berkarya. Nah, banyaknya orang-orang di luar sana, healer-healer di luar sana, itu selalu mengkaitkan kebahagiaan diri mereka dengan seberapa banyak orang yang dia bisa rubah. Sedangkan orang-orang yang jelas-jelas mau berubah bersama dia itu nggak kelihatan. Karena misalnya Anda punya 5 teman, dan apa namanya, yang nggak mau berubah tuh 4, sedangkan yang mau berubah tuh 1. Anda selalu mengkaitkan kebahagiaan diri bukan Anda sih, orang-orang di luar sana itu selalu mengkaitkan kebahagiaan dirinya dengan kalau aku bisa ngerubah 4 orang ini, aku keren banget gitu. Padahal yang satu yang jelas-jelas mau berubah sama Anda itu nggak kelihatan karena Anda beranggapan ini mudah banget. Nggak deh, aku hanya fokus kepada yang nggak mau berubah ini gitu. Jadi itu nggak apa-apa juga, nggak ada yang salah. Tapi ketika saya masih berfungsi di situ, saya nggak menyadari bahwa banyak orang lip service, gimana ya kata-katanya. Em, Banyak orang yang mengatakan aku mau berubah, tapi deep deep down dia sedang menikmati drama trauma yang sedang dia alami karena ketika dia mempunyai drama trauma tersebut, dia bisa menarik perhatian orang banyak. Tapi ketika dia terus menggali potensi, jadi gini, ini menarik ya, nggak tahu kenapa ke sini. Coba. Jadi untuk teman-teman yang baru datang di sini, biasanya saya follow the energy, kita lihat apa yang akan bermunculan ya. Jadi ada orang yang dia eh, sudah bisa ngerubah kondisi dari korban, eh, victim mentality into possibility seeker. Tapi di tengah perjalanan dia kembali lagi menjadi seorang korban. Ketika saya ngobrol dengan niatan tidak mau ngerubah, melainkan saya paling tidak kesadarannya buat saya, yaitu oh ternyata di ketika dia menjadi victim, ketika dia menjadi korban, banyak orang yang datang mengasihani dia. Sayang banget ya kamu, sedih banget ya perjalanan kamu. Dia mendapatkan itu. Tapi ketika dia asik menggali potensinya, perjalanan itu menjadi sepi sendiri. Akhirnya karena dia masih ingin mendapatkan validasi dari orang, dia memilih untuk masuk ke apa namanya, kondisi victim tadi. Dan itu nggak salah, itu adalah pilihan. Namun memang untuk teman-teman di sini yang ingin menggali potensinya, disclaimer dari saya dari sekarang ini, yaitu perjalanan itu sepi. Sepi, nggak ada yang menyoraki, tapi worth it banget. Apa ya? Asik aja gitu. Tapi itu tadi nggak ada orang yang
apa namanya mendorong Anda kecuali diri Anda sendiri. Dan ini memang agak apa ya, agak uniknya di sini. Iya ya, Du ya. Ya nggak apa-apa juga, karena pilihan di tangan kita kan mau masuk ke area situ, victim mentality, atau mau menciptakan kehidupan kita. Dan menariknya ya, saat Anda dekat dengan diri Anda sendiri, saat Anda hanya menggali potensi Anda, terus menyadari bahwa yang aku gali ini baru 10% dari 100% apa yang semesta sudah siapkan buatku, Anda hanya akan fokus ke diri Anda sendiri. Anda nggak ada lagi waktu untuk membandingkan diri Anda dengan orang yang di luar, dan Anda nggak ada waktu untuk ngomongin orang lain yang ada di luar. Anda fokus banget dengan diri Anda sendiri. Jadi ya ini yang mungkin apa namanya undangan yang saya mau kasih ke Anda. Namun sekali lagi pilihannya tetap di tangan Anda. Apakah mau menggali potensi Anda yang memang perjalanan itu sepi, atau Anda mau kembali ke kondisi yang ramai, hiruk pikuk, namun level stres Anda tinggi dan kemungkinan Anda untuk mengubah kondisi kehidupan Anda semakin kecil kondisinya. It's only a choice. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Semuanya hanyalah pilihan. Nah, untuk bisa memulai. Nah, untuk yang saya perceive energetically, teman-teman sudah mulai menyadari bahwa yuk kita coba untuk menggali potensi walaupun sepi sendiri perjalanannya. Langkah yang paling mudah adalah mengubah self-talk yang kita punya mengenai diri kita sendiri. Eh, saya, jadi gini, saya mempunyai keluarga yang unik, yaitu mereka nggak suka menonjol, sukanya di belakang layar. Nah ini ke bawah sama saya. Entah waktu kecil yang saya perceive energetically ketika saya usia 1 sampai 7 tahun, ada kata-kata dari orang yang saya hormati, yang saya pegang dan masuk ke bawah sadar saya, yaitu jadi orang jangan menonjol. Nanti kalau menonjol kamu akan kepotong lehernya. Jadi mungkin, dan ini tidak hanya orang Indonesia saja ya, tidak hanya culture kita saja. Di Australia ada namanya tall poppy syndrome. Di Jepang ada namanya aru-aru. Yang intinya adalah membuat kita untuk menjadi biasa-biasa saja, jangan menonjol. Nah, eh, yang membuat eh, ketika saya apa namanya SMP, SMA, kuliah itu saya nyaman sekali berada di belakang layar. Saya selalu mendahulukan teman-teman saya. Sampai suatu saat saya nggak bisa begitu lagi karena eh, waktu kuliah kiriman orang tua saya nggak mencukupi, dan saya apa namanya banyak kebutuhan yang di mana saya mencari kerja. Waktu S1 dulu saya cari kerja apa kira-kira ya, yang perusahaan yang mau menerima anak-anak S1 yang bisa kuliah sambil kerja. Nah, s- kondisi seperti itu meminta saya untuk seleksi, apa namanya interview dan sebagainya. Nah, proses transformasi dari di belakang layar menuju apa namanya berani muncul itu, saya mengganti self talk saya yang aduh jadi orang biasa-biasa saja, saya ganti dengan kata-kata bagaimana jika ada yang lebih dari potensiku yang belum aku gali. Itu yang pertama. Yang kedua adalah hal bersenang-senang apa yang bisa aku lakukan hari ini. Itu saya gunakan ketika saya memulai apa namanya interview dengan orang yang ingin calon perusahaan yang eh, saya pengen magang di situ. Karena sebelumnya itu tadi, siapa sih kamu jadi orang biasa-biasa aja, nggak usah apa namanya, nggak usah aneh-aneh. Tapi karena kebutuhan lagi mendesak gitu ya, saya memaksakan diri saya udah pokoknya gue harus dapat duit sambil kuliah gitu. Nah, jadi em, dan gratitude-nya ketika saya mengganti apa namanya self talk yang saya punya, yang mana sebenarnya, jadi ada penelitian menarik, eh, negatif self talk itu akan memperkuat sisi otak bagian kanan kita, yang mana isinya adalah eh, tempat kita merancang skenario mengenai ketakutan. Dan otak kita tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang fantasi, mana yang benar, mana yang story. Jadi itu kenapa untuk teman-teman di sini saya selalu meminta kita untuk tidak mentuhankan otak kita.
melainkan menjadikan otak kita pelayan dengan tuanya adalah kesadaran. Karena otak kita itu nggak bisa membedakan antara mana yang fantasi, mana yang story, dengan mana yang reality. Contoh yang sering saya ceritakan di sini adalah ketika saya naik mobil, kemudian traffic dari sebelah kiri, saya nggak lihat motor di sebelah kanan, saya belok ke kanan, motor yang di sebelah kanan teriak, waduh! Saya minggir, dia minggir, jarak saya dengan jarak mobil dengan motor itu nggak terlalu jauh, tapi ketika saya jalan ke dia itu serasa main film 1,5 jam yang isinya adalah saya harus minta maaf ke orang tuanya, saya harus ke rumah sakit, saya harus keluar biaya untuk operasi dia, saya harus berurusan dengan polisi dan sebagainya. Sampai sana apa yang terjadi? Orangnya bilang nggak apa-apa, saya cuma kaget doang. Tapi fisik saya udah terlalu capek dan lemes dan stres yang membuat saya nggak bisa beraktivitas hari itu. Saya minta maaf, dia pulang, kemudian saya balik ke rumah, tepar tidur. Jadi itu tadi, itu kenapa tolong jangan percaya dengan otak Anda, karena otak kita sekali lagi tugasnya adalah selalu melihat yang salah dari sebuah kondisi. Itu kenapa perlunya ada sebuah kesadaran untuk menjadi pawang ya, untuk mengontrol, untuk melihat, si Rahmat nih kok isinya penuh ketakutan ya. Coba dicek lagi. Apa sih yang benar dari kondisi yang sedang kita alami? Nah, kalau Anda mulai menggunakan pertanyaan, dapat dipastikan kesadaran Anda sudah aktif. Tapi kalau Anda sudah masih berfungsi dari pernyataan yang berbalut pertanyaan seperti aduh kenapa ini terjadi kepadaku yo? Artinya otak Anda lagi mengambil alih. Saya tidak bilang otak itu salah ya, tapi otak itu sangat pintar untuk menjadikan Anda biasa-biasa saja. Sekali lagi, otak sangat pintar untuk menjadikan Anda biasa-biasa saja alias berada di bawah kendali dia. Karena otak tidak suka saat Anda berkembang. Kenapa sih? Dan otak itu nggak suka banget kalau kita lagi having fun. Anda nggak? Kalau Anda lagi liburan, Anda lagi asik. Dan ini dialami oleh klien saya yang eh, lagi liburan di Jepang, yang besoknya harus pulang gitu ya. Terus dia bilang, aku nggak mau apa namanya kenikmatan ini berakhir. Aku pingin terus senang-senang kayak di sini. Kemudian saya tanya, ini yang ngomong siapa ya? Otak atau kesadaran gitu. Kalau otak, ya pasti dia takut apa namanya ya pasti otak akan terus berusaha untuk membuat kita takut, membuat kita stres. Kalau kesadaran, kamu mau di mana saja kan bisa bahagia. Nah, menariknya kesadaran itu salah satu cara menurut kesadaran untuk membuat kita happy adalah terus berkarya. Itu adalah cara pendekatan dari kesadaran yang menurut saya sangat elegan, dan ini saya ambil pendekatan dari non-duality yang mengatakan bahwa life is about expressing ourselves. Itu kan beautiful banget ya. Life is about expressing ourselves. Ingat, dari kata-kata tersebut, life is about expressing ourselves adalah mengekspresikan aja potensinya, bukan mengekspresikan dan sukses. Jadi ini banyak orang agak-agak salah kaprah di luar sana, yaitu aku hanya akan bahagia ketika target yang aku capai sudah berhasil, baru aku akan bahagia. Artinya Anda masih menaruh bahagianya nanti. Kalau apapun target yang Anda capai itu tercapai. Yang Anda inginkan itu tercapai. Padahal ya kita nggak tahu ya. Besok siapa tahu, besok banget siapa tahu Korea Utara marah kan ya presidennya, terus dia neken tombol, ada nuklir beloknya ke Indonesia gitu kan, kita nggak tahu bro. Jadi kita nggak tahu kehidupan itu seperti apa, dan yang paling nyata adalah saat ini sekarang. 1 detik ke depan tuh kita nggak tahu. Jadi saran saya untuk teman-teman di sini, dan Albert Einstein sudah mengatakan berhenti untuk mengendalikan hal-hal yang jelas-jelas kita nggak bisa kendalikan, yaitu hasil akhir, dan fokuslah kepada hal-hal yang bisa kita kendalikan, ya usaha kita menuju ke sana. Pastikan Anda bersenang-senang. Expressing ourselves. Dengan mengekspresikan potensi Anda, dan ini banyak kejadian, dan mungkin Anda sering dengar juga teman-teman Anda curhat yang mengatakan sebenarnya aku melakukan hal yang nggak ada hubungannya loh, tapi kok membuat aku ada ide yang bisa menyelesaikan proyekku yang stuck tadi. Iya, karena Anda sudah eh, having fun terlebih dahulu. Dan itu Adam Alter PhD dari Stanford meminta kita kalau lagi stuck tolong jangan pernah berhenti. Albert Einstein ketika stuck dia eh, membuat rumusnya, dia main musik. Kok nggak salah dia apa ya? Violin ya, main musik yang menyebabkan
terjadi proses transisi antara fokus ke kondisi yang stuck tadi menjadi sesuatu, berubah ke sesuatu hal yang dia suka. Em, itu tadi. Ya, jadi sekali lagi, tolong jangan pernah berhenti. em, em, dan kenapa orang lagi apa ya stuck itu bisa jadi karena dia mempunyai identitas yang kaku mengenai siapa dirinya. Sadari kalau Anda masih stuck, bisa jadi Anda masih mengatakan kalau aku adalah A, aku adalah B. Em, Klien saya seorang pekerja swasta, dia minta apa namanya difasilitasi untuk mendapatkan keberlimpahan di kehidupannya. Tidak berapa lama setelah kita menggunakan teknik non duality, bosnya datang dengan membawakan tugas, tolong dong cariin gue rumah kontrakan. Nanti kalau ada yang cocok gue kasih bonus deh. Kemudian dia bilang, saya nggak ngerti mengenai real estate, mengenai sewa menyewa. Saya hanya pekerja kantoran biasa. Apa yang dia lakukan? Dia sedang melabel, mempunyai definisi yang kaku mengenai siapa dirinya, yang menyebabkan kemungkinan keberlimpahan itu tertutup. Yang awalnya dia minta, terus dia tutup sendiri. Terus saya tanya, gimana ya? Lo kan minta kepada semesta ya. Semesta udah jawab, terus lo tutup sendiri. Ini gimana nih? Apa yang mau pingin kita ciptakan di sini? Oh ya juga ya. Udah deh, besok gue ketemu bos gue. Akhirnya dia ketemu bosnya, saya cariin deh. Nah, dia membuka possibility itu dan dia kumpulin beberapa rumah yang cocok. Dia sampaikan ke bosnya. Bosnya bilang, ah, ini cocok nih. Dan bosnya kasih bonus ke dia. Nah, bonus ini nggak akan terjadi, nggak akan dia dapatkan kalau dia masih punya definisi yang kaku mengenai siapa dirinya. Jadi, em, salah satu pendekatan non-duality lainnya adalah meminta kita untuk selalu zoom out. Jadi zoom in itu adalah mengecilkan diri kita ya sebatas tubuh kita ini. Bagaimana kita bisa zoom out? Yaitu sebesar semesta ini dan mengatakan bahwa kalau kita adalah energi, kalau kita adalah spiritual being. Kalau kata-kata spiritual being masih punya triggering triggering yang agak heavy di Anda, agak agak kuat, Anda bisa gunakan pendekatan dari akses misalnya infinite being. Deepak Chopra pernah mengatakan kalau kita ini adalah manusia yang sedang kalau kita adalah spiritual being yang sedang belajar menjadi manusia, bukan manusia yang sedang belajar hal-hal spiritual. Kenapa penting Anda untuk mempertimbangkan point of view tersebut? Jadi kalau Anda stuck, kalau Anda merasa nggak berharga, kalau Anda merasa nggak kreatif, Anda bisa menyadari, tunggu, tunggu, tunggu. Apakah infinite being, apakah spiritual being, apakah energi itu akan mentok? Apakah spiritual being, apakah infinite being itu akan menyalahkan dirinya sendiri? Enggak, toh. Ya wis, kita cari langkah selanjutnya. Itu cara paling mudah untuk eh, men-unstuck diri Anda dari kakunya self labeling yang Anda punya mengenai diri Anda sendiri. Baik, ini pembuka dari apa yang akan kita bahas malam ini. Seperti biasa, apa yang bisa saya menjadi sehingga Anda bisa keluar dari kondisi yang sedang Anda alami. Ya, silakan. Apa point of view yang muncul? Apa kesadaran yang muncul? Apa yang bisa Halo, jadi energi? Ya, silakan. halo Bapak. Ya, silakan. Bapak, saya suka akhir-akhir ini tuh kayak ngeliat pola-pola gitu, Pak. Pattern ya. Ini ya, kenapa Pak? Anak nakal itu Hmm, kayak kayak nggak takut sama kehidupan, ya, kayak nggak punya ketakutan dan dia tidak takut dengan segala resiko atau hal mengerikan yang ada di hidup ini. Sedangkan rata-rata yang saya lihat nih, orang yang terlalu di kelas fokus belajar itu penuh dengan ketakutan ya, dan isi kepala penuh dengan ekspektasi yang diisi dengan konsekuensi-konsekuensi yang belum tentu terjadi gitu Pak. ya, Dan anak yang nakal ini itu jauh lebih luas secara energi gitu. ya. Karena ketika misalkan anak yang nakal ini ketika diomelin sama orang tua, Hmm, eh sama orang tua jangan jangan nyela ucapan orang tua, dia tuh akan bisa bencanain gitu gitu. ya, Sedangkan anak yang dari awal udah di kamar baca buku dan lain sebagainya itu jauh lebih takut ketika dapat apa ya, konfrontasi dari itu Pak. Nah itu ya. doang sih Pak. Enggak. Oke, dari apa yang Anda sampaikan itu kesadaran yang muncul apa, Mas Sakta? Belum dapet sih Pak. Hmm, Cuman saya tiba-tiba pas ngomong ini
pas Bapak ngomong dari tadi itu kayak dap- tiba-tiba pengen ngomongin ini gitu. Ya, Karena menurut saya unik itu. Karena saya lihat orang yang tanda kutip nakal. Nakal dalam artian tidak terlalu mendengarkan ya, ucapan orang ya, lain. ya, Dan kadang dia lebih percaya sama dirinya sendiri. Dia itu jauh lebih, apa ya, jauh lebih enak secara energi gitu. ya, ya, ya. Oke, jadi pas banget Mas Sabta nanya ini karena tadi di grup alumni kampus ada yang bilang contoh sih apa Mark Zuckerberg nggak kuliah dia sukses. Itu cara pandang yang menarik ya. Namun di saya agak heavy karena kalau nggak dibarengi dengan kesadaran, orang-orang yang nggak siap dengan cara pandang itu akhirnya memilih untuk drop out aja loh. Itu buktinya Mark Enggak, Zuckerberg. Ya, maksudnya anak yang nakal ini belum tentu sukses, Pak. Tapi cara dia hmm, menghadapi hidup ya, jauh lebih ketimbang ya, anak-anak yang dari ya, awal udah merengut, dia fokus matematika kok udah harus dapat nilai sekian gitu. ya, Kayak ya, mereka lebih cepat frustasi gitu ketimbang anak-anak yang ya. Eh, tidak terlalu mendengarkan orang ini gitu. ya, untuk kasus ini em, ada beberapa orang yang memang sudah di label nakal sama lingkungan. eh, Dia ingin membuktikan dengan labelnya dia bisa. Dan itu untuk certain time works ya. Namun untuk beberapa masa yang sudah nggak relevan lagi, mungkin di dunia kerja, nanti yang terjadi dia biasanya konfrontasi dengan pimpinan. Jadi ini jadi ada orang yang kalau dia ada bos baru selalu diajak berantem. Ketika saya ajak ngobrol, self talknya adalah ternyata aku kan nakal, aku kan ugal-ugalan, aku kan. Nah, menariknya ketika dia mempunyai self talk yang kaku seperti itu, yang belum diganti karena itu masih dia pegang yang dia dapatkan waktu dia kecil karena orang tua bilang kamu tuh nakal banget sih orangnya dipegangin mulu dan akhirnya terjadilah pemberontakan dari pendidikan hingga dia kerja dan itu nggak salah juga sampai dia menyadari kok seperti ini ya ada pilihan yang lain. Nah, kalau ada orang untuk teman-teman di sini ya, untuk teman-teman di sini yang sering jadi dicurhatin ataupun fasilitator, salah satu indikasi dia sudah mau berubah adalah pertanyaannya biasanya ada pilihan lain nggak ya? Itu biasanya dia sudah mempertimbangkan untuk mengubah kehidupannya. Jadi Anda bisa ingatkan ke dia bahwa apa sih kata-kata yang sering kamu omongkan ke dirimu sendiri? Yang biasanya saya minta ke teman saya, ke klien saya itu coba ditulis self talk-nya. Nanti di sesi berikutnya kita bahas dan kita coret atau kita masih pertahankan self talk yang eh, masih relevan atau malah membuat dia terkekang. Self talk yang saya punya itu sebelum saya ketemu dengan kesadaran adalah saya tuh orangnya pelupa. Kemudian saya cek terus ini punya siapa? Oh ternyata aku dapatkan informasinya waktu aku kecil. Jadi eh, saya tuh pernah sekali naruh barang yang cukup berharga mungkin ya dinilai oleh keluarga saya dan saya lupa naruhnya di mana. Nah, sejak saya peristiwa itu lupa naruhnya, itu jadi predikat saya. Nah, kebetulan saya masih usia 7 tahun saat itu, yang mana menurut Dr. Bruce Lipton, itu mudah sekali masuk ke bawah sadar. Kata-kata rahmat si pelupa ini saya pegangin terus. Sampai ketika saya ketemu akses. Jadi, teman-teman nih kalau nanyain clearing, selalu ke saya. Woi, clearing ini apa ya? Clearing ini. Kemudian, tunggu dulu, kok aku bisa ingat clearing ya? Katanya aku si rahmat si pelupa gitu. Oh, ternyata udah nggak relevan cara pandang itu. Toh buktinya, aku ingat kok dengan apa-apa yang apa namanya yang diperlukan saat itu. Oke, teman-teman yang sedang asik bermain-main kesadaran, sadari bahwa kita tuh nggak perlu ingat apa-apa. Namun saat kita membutuhkan itu, biasanya itu akan muncul di saat yang tepat. Jadi eh, jadi istilahnya gimana ya? Jadi banyak orang yang eh, serius banget bermain kesadaran. Ini mantranya apa? Ini apa namanya? eh langkahnya seperti apa law attractionnya atau ini clearing aksesnya seperti apa? Yang mana itu menjadi solid lagi. Padahal kalau kita berbicara mengenai energi, misalnya energi itu hanya akan energi itu akan flow-nya akan lancar saat Anda bersenang-senang. Saat Anda tidak melihat kehidupan ini terlalu serius. Saat Anda
menyadari bahwa Anda tuh nggak tahu apa-apa. Namun di saat yang bersamaan Anda bersiap untuk menerima semua. Itu di situ aktif apa namanya energinya. Nah, itu tadi. Coba Anda cek lagi, bikin list apa nih self talk yang saya punya mengenai diri saya sendiri. Emang siapa sih saya gitu. Kemudian apa ya self talk yang sering saya tuh orangnya pelupa. Kemudian saya orangnya pemarah. Kemudian saya tuh orangnya pemalas. Nah, kata-kata seperti itu dan ini sebenarnya niat pendekatan self talk versi non duality adalah bukan menghilangkan, tapi menyeimbangkan dari sisi yang-nya. Jadi kan ada yin and yang ya. Saya ini pelupa, namun di saat yang bersamaan saya tuh juga ingat kok, gitu misalnya. Saya ini pemarah, tapi di saat tertentu saya juga orang sabar kok. Nah, dengan Anda dengan Anda apa namanya melengkapi tidak hanya sisi self talk negatifnya tapi juga self talk positif yang merupakan kebalikannya sebenarnya akhirnya Anda akan berfungsi dari choice. Em, adiksi apa ya adiksi itu apa sih ketagihan bukan bahasa Indonesia ya. Ya, adiksi, kemudian ya misalnya dia suka banget marah gitu, itu karena dia eh, punya identitas yang kaku kalau aku adalah pemarah, satu-satunya yang aku bisa pilih hanya marah. Tapi ketika dia diingatkan, kamu ada pilihan kok, mau jadi pemarah kah, mau jadi orang yang sabar kah, mau pilih yang mana? Nah, ketika dikasihkan pilihan, biasanya orang-orang yang terjebak di adiksi itu akan lebih dalam eh, merubah state-nya. Pauline, kita berusaha untuk membuktikan label yang disematkan ke diri kita adalah benar dan valid. Ya, ya, dan nggak ada yang salah ya dengan apa namanya cara pandang itu. Namun kalau itu sudah nggak membuat Pauline dan teman-teman berkembang, Anda eh, mempunyai kebebasan untuk memilih sesuatu yang lain. Em, apa ya? Ya, Apa? ya, silakan. Kalau di sayanya nih, yang Hmm, tadi ngomong tadi anak nakal itu, ya, yang energinya itu biasanya di orang tuanya, Pak. hmm, Kayak takut tersaingi atau memusuhi anak ya, yang nakal ini karena nggak bisa dikendalikan. yes, 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 yes. Jadi mereka Ya, ya, ya. Eh, Jadi ada klien mereka saya, padahal ya, mereka sebenarnya ingin seperti anak itu. ya, Cuman karena mereka punya ketakutan, "Oh, aku sudah berumur nggak pantas ke seperti itu dan lain sebagainya." ya, Jadi sih itu sih di saya. yes, yes. Ada yang pernah cerita ke saya tuh walaupun lingkungan saya pesimis, ngomongin orang lain dan apa namanya tidak tidak apa ya controlling itu ini kok saya tetap bisa berkembang seperti sekarang. Kemudian saya tanya, emang selamanya lu tinggal di sana? Enggak sih. Waktu gua SMP dikirim ke boarding school gitu. Artinya dia mendapatkan reprogramming baru yang berbeda saat dia berada di rumah. Jadi memang rumah ini, keluarga ini adalah tempat latihan kita yang pertama mengenai penghakiman, self talk, judgment. Pokoknya keluarga adalah kawah candara di muka yang eh, kalau kita nggak menggunakan kesadaran, kita akan berada di kondisi em, form and structure. Kita akan berada di kondisi ini kan pamanku, ini kan orang yang aku hormati, artinya dia lebih tahu dibandingkan aku. Waduh, Mas Bro, Mbak-mbak, jangan ya. Pak, satu Hati-hati lagi dengan boleh gak, itu. Pak? Kenapa? Satu lagi boleh gak, Pak? Satu Sorry? lagi. Ya, silakan, silakan. Ini biasa dapat Widya kesadaran. kalau keluarga seru banget ya. Iya. Nggak, Gimana, gimana? kan banyak orang di luar sana ya, Ya, itu kayak takut jadi nomor tiga. Dia pengen ya, selalu jadi nomor satu. ya. Nah, di saya pribadi, kayaknya mereka bukan takut karena klaim apa ya, judgement dari orang, Pak. Hmm, Tapi kayak mereka takut karena peran mereka ya, sekecil apapun tidak diakui gitu. ya, Menurut saya pribadi sih. ya, ya. Dan Ya, siapa ya namanya ya? udah itu aja deh. Ya, itu benar. Anda berbicara mengenai peran. Jadi seorang coach
performance coach ada namanya em, having and being. Jadi saya tidak lagi menjadikan diri saya sebagai having children, mempunyai anak, yang mana saya akan terus mengontrol anak saya berfungsi dari satu arah, tidak ada diskusi sama sekali. Tapi ketika saya berfungsi dari being parent, ketika saya menjadi orang tua, saya malah seru dengan anak saya. Anak saya juga mengatakan, kok papa berubah ya? Ya karena saya sedang merubah cara pandang saya dari having children to being parent. Ini simple banget ya, tapi menurut saya Tapi ciri-ciri apa begitu. tuh biasa, Pak? Yang 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 dari hmm, anak sama having parent tuh perbedaannya yang mencolok itu. mempunyai anak itu memiliki apa sih kecenderungan orang memiliki mengontrol, kemudian pokoknya lu harus patuh dengan gua. Tapi ketika being parent menjadi orang tua itu kayak apa ya, transferring wisdom. Jadi eh, mentransfer kebijaksanaan yang sudah dilalui oleh bapaknya dulu dan kemudian bilang ke anaknya, "Nak, kowe kalau kamu kalau apa namanya ngidupin gas, kemudian tangan kompor gas dan tanganmu di atas api nanti kepanasan loh. Nah, kamu mau milih yang mana? Mau nggak mau main api atau tetap mau main api? Nah, misalnya seperti itu being parent. Tapi kalau being apa namanya having children adanya, pokoknya kamu harus kuliah di sini ya. Nanti aku jodohin dengan anaknya ke sini. Pokoknya kamu harus ikutin bisnis ini. Kalau enggak, nanti apa kata orang loh. Pokoknya kamu blablabla gitu. Jadi semuanya semuanya satu arah, nggak ada diskusi. Jadi itu nah, tuh namanya Dan Stansbergs. Jadi klien dia adalah atlet, aktor, dan dia mengatakan bahwa ketika saya memberitahukan itu ke orang-orang, mereka lebih asik dalam melihat kehidupan ini karena ada yang apa namanya having job, punya kerjaan, sama being actor. Jadi kliennya seorang aktor itu dulu karena aku bersyukur banget masih punya kerjaan sedangkan teman-teman tuh nggak ada, dia tuh nggak menikmati pekerjaannya. Tapi ketika dia berfungsi dari being actor, dia bisa mentransform, mengekspresikan potensinya hanya dengan mengganti linguistiknya, kata-katanya, yang mana ketika digali energinya ternyata itu bedanya memiliki dengan menjadi. Nah, kalau Anda kaitkan juga dengan keberlimpahan misalnya, having money dengan being energy of abundance misalnya, itu berbeda banget. Having money, biasanya orang-orang yang berfungsi dari I'm having money, itu kayak ketika lihat jumlah nominal di rekeningnya, itu biasanya, kenapa cuma segini ya? Aduh, kenapa kok transfernya nggak datang ya? Tapi kalau being the energy of abundance, dia menyadari bahwa keberlimpahan tuh pusatnya dari aku ya. So, what do you want to create here? What do you want to choose? What do you want to expressing myself today? What fun can I have today? Dave Chappelle adalah seorang komedian. Em, ini saya dengar ceritanya dari Kevin Hart. Kevin Hart, ini Dave Chappelle ya. Dia itu sukanya naik motor, trail gitu ya. Dan ketika eh, duitnya udah mau habis, kemudian dia tuh berhenti di kota tersebut, terus bikin show standing standing comedy. Kalau duitnya mau habis. Jadi jadi Kevin Hart yang orangnya penuh dengan sistem dan manajemen itu nggak masuk akal dia. Kok dia bisa gitu ya? Nah, itu yang dimaksud dengan um, being the energy of abundance. Sedangkan having money semuanya bergerak dari common structure. Saya tidak bilang memanage uang itu salah ya, enggak. Cuma kadang ada orang yang eh, melihat uang itu dari sisi yang construct con, 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 construct contracted gitu ya. Uang gitu. Tapi ketika menjadi energy of abundance, aku bersiap menerima dari arah mana saja uang, energi keberlimpahan itu akan berdatangan. I'm ready, universe, let's have fun. Nah, itu adalah dua state yang berbeda. Oke, kesadaran apa lagi yang muncul? Apa yang pengen di-shifting energinya? Atau apa nih yang Anda alami seminggu yang lalu yang siapa Enggak, tahu bisa berkontribusi buat teman-teman di sini? Silakan. tadi saya ngalamin sih Pak, Hmm, hari yang buruk lah, bad hmm, days. Tapi hmm. saya gunain pertanyaan, Ya, terus saya gratitude dan lain sebagainya. ya.
kayak saya nggak jadi gila Pak. Ya, Yang dulu ya, pasti saya bakal jadi gila tuh kalau ya, ngalamin hal kayak gitu. Tapi yes, kayak ya udahlah, ini ya, jadi feedback buat saya gitu. ya, ya. Walaupun kontribusinya belum ada, tapi saya udah ngajuin pertanyaan, saya jadi nggak terburu-buru gitu buat Oh, dapat jawaban. ya, ya, Di saya sih itu doang. ya, ya, ya. Bagaimana Oh, jika dengan Anda tidak menjadi ini, gila? Itu adalah sebuah jawaban. ini saya mau nanya Pak. Ya, silakan. Nih 2 hari ini badan saya susah tidur. Ya, Saya udah gunain pertanyaan, saya udah ngomong sama Badi. Lagi hmm, kenapa sih Badi? Kok nggak mau tidur? hmm, Nah, saya agak sedikit eh, tidak enjoy lah hmm, dengan hmm. keadaan ini gitu. Ya, Saya pengen buru-buru, tapi saya tahu kalau buru-buru itu tidak juga belum tentu bisa menghasilkan hasil. hmm, Jadi saya kayak ya menerima dulu keadaan saya walaupun belum dapat apa ya kesadaran yang cocok buat badan saya bisa tidur gitu Pak. ya, ya. Em, terus, apakah Anda tidak bisa tidur karena Anda ingin menerjemahkan energi yang Anda punya itu dalam bentuk sebuah karya? Iya sih, Hmm, saya lagi fokus bikin sesuatu. ya, Cuman eh, pas paginya itu pasti nggak enak kayak kalau ya, ya, kalau waktu saya segar tuh kalau menerima berita buruk tuh nggak gampang ya, ya, bereaksi. Jadi ketika saya kurang tidur gitu, menerima menerima kabar yang kurang enak tuh kayak ya, langsung cepet bereaksi gitu. Walaupun saya tahan dengan menggunakan pertanyaan, ya, terus ya. pakai model non duality dan sekarang saya nggak terlalu mengagung-agungkan modalitas, Pak. Saya Nice. menganggap itu karena untuk bentuk kenyamanan aja buat saya pribadi Ya, gitu. ya, keren, keren. Itu keren banget. Jadi untuk Anda, jadi kita sama nih. Kalau saya tidurnya agak lama dikit, paginya itu bataknya keluar saya. Ya, orang apa orang Jogjanya mengecil, orang Sumatera Utaranya membesar gitu. Nggak ada yang bercanda-bercanda. Jadi jadi sama kita. Jadi akhirnya strategi yang apa namanya? Strategi yang saya gunakan adalah whatever it takes, I have to have my beauty sleep around like 8 hours gitu ya. Saya usahakan 8 jam. Em, jadi sekarang, jadi ada sebuah, jadi gini, oke, bagus masak pertanyaan. Jadi agak kita bawa ke arah tidur ya. Jadi eh, tidur ini menarik. Eh, dan dan orang-orang yang menariknya, orang-orang yang sedang bergerak dari produktivitas yang dulu 2000 2020 2021 itu berbicara mengenai pokoknya harus maksimal kalau kerja. Pokoknya harus benar-benar serius dan sebagainya. Sekarang tone mereka berbeda, yaitu tolong istirahat yang cukup. Karena banyak banget penelitian itu menemukan bahwa em, circadian system apa ya circadian clock kita itu mempengaruhi kreativitas, inspirasi dan kemampuan kita untuk menghandle problem. Ini beda-beda, tapi di saya adalah 8 jam, yang mana itu nanti juga akan berkaitan mengenai mikrobiome, bakteri baik dan buruk yang ada di tubuh kita. Em, jadi eh, nah orang-orang yang mengatakan bahwa harus kerja keras dan sebagainya, motivator-motivator itu lagi juga sedang menyadari pentingnya juga istirahat gitu. Karena didukung dengan begitu banyak penelitian. Jadi saran saya, lakukan segala cara untuk Anda tidur cepat. Nah, penelitian terakhir dari ahli yang mempelajari mengenai tidur, persiapan untuk tidur itu dimulai dari saat kita bangun pagi. Ini menarik banget ya. Pokoknya gue tarikin semua ke penelitian. Nanti yang energi-energi, yang keajaiban-keajaiban nanti akan kita bahas juga. Tapi nggak tahu ya, menarik aja gitu. Penelitian terakhir menemukan bahwa persiapan untuk kita bisa tidur cepat di malam hari itu dimulai saat kita bangun. Apa yang kita lakukan? Pertama, tolong jangan mengakses artificial light. Tolong jangan lihat apa namanya handphone Anda di pagi hari. Kenapa? Saat Anda bangun langsung mengakses handphone Anda, tidurnya Anda susah nanti.
Dan menurut pendekatan dari Andrew Huberman, seorang neuroscience, bangun pagi, eh, apa namanya, minum air putih dikasih garam, kalau bisa garam yang berkualitas ya. Kemudian jalan kaki dan pastikan Anda melihat cahaya matahari terbit. Yang mana itu akan membuat Anda fokus seharian, dan yang kedua Anda akan cepat ngantuk di malam hari. Dan yang ketiga, ini mungkin murah meriah dan gampang, yaitu teman-teman cari penutup penutup mata saat mau tidur. 30.000, tapi membuat saya pagi hari Sumatera Utaranya nggak muncul. Karena ternyata saya sensitif dengan mata. Sorry, sensitif dengan cahaya. Ada cahaya sedikit, tidur saya nggak masuk REM, dan paginya uring-uringan, marah-marah, sampai orang kantor saya juga bingung, dan juga cepet lapar. Jadi microbiome-nya, si apa, bakteri negatifnya, bakteri jelek, sorry, bakteri baiknya, bakteri jahatnya itu aktif banget, yang membuat saya cepat lapar dan sebagainya dan sebagainya. Jadi ini yang dinamakan dengan pendekatan holistik, yang dimulai dari eh, tidur yang cukup. Cukup temukan versi Anda. Jadi kalau ada satu hal yang sederhana yang bisa Anda ambil, yaitu yuk kita eh, benerin dulu tidur kita. Nanti akan jadi bola salju kok, ke arah yang lainnya. Anda akan bangun pagi lebih antusias, dan kemudian apapun semesta yang mau berikan Anda ke hari itu, seperti mau dilempar masalah atau mau dilempar berkah, Anda siap. I'm ready universe because I already um, have enough sleep. Misalnya seperti itu. Makasih Mas Sakta. Itu bagus pendekatannya. Thank you kesadarannya lebih tepatnya. Oke, ada lagi yang muncul kesadarannya. Oke, kalau belum kita masuk ke self talk yang sudah saya siapkan PDF-nya, dan Anda bisa download di link yang sudah saya kasih di chat. Sambil kalau ada kesadaran apa yang muncul, monggo ya. Bisa saya ngomong? Silakan, silakan. Eh, ini gini, kalau pagi hari Ya, saya itu kan biasa kayak keliling lapangan gitu. ya. Terus buat ya jalan kaki gitu. Hmm, hmm, Terus hmm. saya biasakan ini apa kayak meditasi tapi jalan. Ya, Jadi kayak orang lihatnya ngelamun ya. ya, 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 Padahal ya, enggak, ya, padahal ya, enggak, kita ya, fokus gitu sama diri sendiri. Terus ya. habis itu kadang muncul ada kayak yang manggil gitu. Hmm, hmm. Maksudnya ada yang manggil terus saya lihat otomatis tiba-tiba ada kata-kata lihat HP, ada yang kontak gitu. Ya, Terus eh pernah saya ini, us diam begitu. ya, ya, Saya ya, bilang "Us, ya, diam, jangan gini. Tapi terus saja ngomong gitu. ya, Itu ya, gimana Pak? ya. Pertama yang bisa Anda lakukan, apakah ini kesadaran? Apakah ini hanya Hmm, sebuah kesadaran atau aku perlu melakukan sesuatu? hmm. Itu pertanyaan pertama. Karena kadang eh, bunyi-bunyi, sorry, Anda dengarnya suara atau visual, gambar, rasa. Kadang visual, Oh, oke. Ya, kadang suara. Jadi ada yang kayak ngomong gitu ya. ya, ya. Heeh. Dwi transfer ke BCA Rahmat gitu ya. Iya, ini ya ini. Ya, kayak gitu, kayak Iya, iya, misalnya kayak gitu, iya, iya, itu muncul gitu aja. Kamu iya, bayangin dulu, terus ini, terus kayak gitu bener-bener Pak, kontak ini gitu, itu loh, lagi nggak manggil-manggil gitu. Astaga, sampai satu iya, saat ya quiet gitu. iya, Saya bilang sudah stop quiet. iya. Tuh. Ini Saya pikir terjadi itu ketika Anda eh, meditasi. ya Ya, meditasi. ya, ya. Jadi Eckhart Tolle, penulis buku The Power of Now, itu memang Eh, otak kita nggak suka diam. Ketika dia iya. didiamkan, itu akan ribut sendiri. Jadi sadari itu adalah fungsi otak kita untuk mensabotase proses space-nya kita. Saran dari saya yang bisa Anda pertimbangkan, yaitu tolong jangan ditolak, akui keberadaannya. Hmm, Terima kasih kamu sudah hadir. Thank you for coming. You can hmm, stay as long as you like. Kamu bisa bersamaku selama yang kamu mau. Sebenarnya eh, godaan-godaan seperti itu hanya maunya divalidasi doang.
Tapi kalau kita Hmm. tolak, kamu jangan ke sini, kamu jangan datang, dia semakin kuat. Buddha pernah Hmm. mengatakan apa yang kita tolak akan mendorong kita semakin besar. Jadi saran saya, akui saja keberadaannya. Cara paling mudah adalah mengembalikan lagi ke nafas Anda. Anda perhatikan aliran Hmm. dan hembusan nafas Anda dan sebagainya. Terus Gitu. ini satu lagi, Pak. Ya, Kadang gitu ada gini, ini kok ada yang manggil gitu. hmm, Maksudnya ada, terus saya benar-benar buka. ya, Memang harus ada WhatsApp yang saya harus ya, segera keren. jawab gitu. Yes, keren, Terus keren. ada lagi yang apa kayak ngingetin gitu ya. Ya, Terus ini ya, gitu. Ada hal-hal yang gitu. Itu gimana bisa membedakan antar terus ini satu hal. hmm, Ada orang nggak suka sama saya. ya, ya, Terus maaf maaf saya ketawa. Terus dia dia kan send send apa energinya ke saya. ya, ya, Terus tadinya saya kira itu adalah punya saya, terus ya, kemudian saya clearing, akhirnya saya tahu ini bukan this is not mine, gitu. yes, Kamu kembali. Nah, ya, itu suatu ya. saat dia sering ketemu saya di tempat saya jalan kaki itu. Nah, Oke. suatu saat Ya, 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 beberapa kali sih, gitu. ya, Ada ya, ngomong, jangan lewat situ, sebaiknya kamu jangan lewat situ, lewat sini dulu, gitu. ya, ya. Terus terus saya orangnya kan kadang-kadang double gitu. Kenapa sih gitu? Soalnya bingung antara main sama yang itu Ya, apa ya nggak tahu ya, intuisi ya itu ya, ya, apa apa semesta lagi ngomong sama saya gitu. ya, ya. Terus saya bingung kan. Nah, itu beneran saya double gitu terus lewat situ ketemu dia. Terus kasih kelihatan oh iya dia nggak mau gitu. Ya, Terus ya, ya. ya udah saya kembaliin kan. Nah, itu untuk membedakan antara itu memang apa intuisi Hmm. sama itu only my mind gitu gimana ya? Ibu punya helai rambutnya dia nggak? Enggak, Nanti enggak. dimasukin ke sini, kita doain bareng-bareng. Nggak ada yang bercanda-bercanda. Ya, ya. Jadi begini, cara Eh, cara membedakan antara intuisi dengan main adalah ketika ketika Anda menjalankan intuisi, eh, Anda ready for everything. Jadi gini, ini buat semua ya, nggak hanya untuk hmm, Bu Dwi. Jadi sadari bahwa apapun keputusan yang kita ambil, nggak ada yang tahu apakah tepat atau salah. Yang ada hanyalah sebuah keputusan. Oke, aku ambil keputusan jalan ini. Yang paling penting adalah how you respond ketika orang itu sending energi judgment misalnya atau energi nggak suka. Kalau dari pendekatan non-duality, saya selalu menggunakan pertanyaan ini. Misalnya kok aku perceive sesuatu dari orang itu ya. Oke, apa yang mau aku sending ke orang ini yang nantinya akan kembali ke saya juga. Oh, aku akan sending energi love. Karena jadi gini, dari pendekatan non-duality, saya dan Anda adalah satu. Nah, hmm. jadi saya akan mengirim sesuatu yang nanti akan balik lagi ke gua. Jadi kayak ngasih dari tangan Oh, kanan saya ke tangan kiri saya. Tapi enak dong Pak, orang itu menghakimi saya. Nah, dia sedang menjalani karmanya. oh ya, Apapun yang dia sending ke Anda, itu akan balik ke dia juga gitu. iya, Jadi ya udah, iya, sekarang Anda iya, mau iya. seperti apa dan untuk menghindari loop tadi, tanya apa Heeh, kontribusi dia hadir di kehidupanku. Karena hmm, kesadaran adalah receive everything and judge nothing. hmm. Menerima semuanya. Say yes, kata Rupert Spira. Our consciousness is say yes for everything. Nah, apa sih kontribusinya dia hadir di kehidupanku? Apa yang lucu dari kejadian ini yang belum bikin saya ketawa? Sehingga ketika Anda tertrigger, yang energi jadi kaku ketika dengar nama dia atau ngelihat muka dia, Anda bisa gunakan apa sih yang lucu dari kejadian ini yang belum bikin saya ketawa? Kenapa dari tadi saya berusaha untuk melembutkan energinya karena kesadaran energi hanya bisa flow-nya asik saat kita berfungsi dari tertawa. Oh Tapi kalau iya, kita mulai dari serius dan sebagainya, flow-nya bisa sih, tapi agak lama change-nya gitu. oh iya, iya sih. Kalau selama saya kenal akses itu jadi lebih banyak ketawa. Yes, yes, Hmm. terus, 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 terus. Jadi kalau membedakan itu ditanya dulu ya Pak, ini apa Ya, gitu. ya, Ini ya, ya, intuisi apa ini mine gitu. yes. Sorry, Oh, sama, sama.
tadi Anda sudah keren kok. Ketika Anda dapat info mengenai WhatsApp, Anda ngecek ternyata ada WhatsApp beneran. Itu adalah sebuah bukti Anda yang dulu dengan Anda yang sekarang itu Anda jauh lebih mengenal diri Anda. Indikasinya yang saya persif karena Anda sering meditasi. Your version of meditation yaitu walking meditation. Meditasi adalah sebenarnya meditasi itu bahasa Sanskritnya kalau nggak salah mengenal diri kita kembali. Jadi kalau Anda sering melakukan itu, Anda akan tahu kok. Kayak Anda akan percaya dengan gut feeling. Kan otak ada dua ya, otak di kepala sama otak di perut. Istilahnya gut feeling. Jadi ketika Anda dekat dengan diri Anda, sinyal-sinyal seperti itu Anda mengikuti. Nggak, walaupun mungkin dari 10 5 ngeyel, 5 iya. Ya nggak apa-apa. At least ini jauh dibandingkan kita yang dulu kan. Gitu. Bener, bener banget. Iya, bener. Iya, iya, Pak. Iya, makasih Pak Rahmat. Sami, 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 sami. Penutup Halo Pak, mata Pak Rahmat gambar katak. Yang menarik gambar apa buat saya? Ini Dian Sastro, Pak Sam. Oke, Pak Sakta, Mas Sakta silakan. Halo? Atau siapa silakan yang kesadarannya muncul dari cerita saya dengan Bu Dwi tadi? Pak, Ya. halo. Nih, ini saya nambahin doang nih Mhm. omongan tadi. Ya. Kalau di saya nih, pengalaman saya, Hmm. kalau itu intuisi biasanya ketika nggak muncul nih Pak, Hmm. kayaknya buka WhatsApp itu Ya. kayak perasaan menolak, kayak ada rasa seru menyenangkan di perasaan gitu. Kalau Ya. di saya, Ya. dan ketika saya lakuin itu biasanya selalu tepat sih, Ya. jarang nggak tepat, cuma nambahin doang. Ya. Jadi kalau di saya, jangan muncul nih Pak, suara Ya. misalkan, Ya. kayaknya keluar seru nih, Hmm. bakal ada sesuatu nih di luar. Asik. Terus perasaan saya nggak nolak, Ya. kayak tiba-tiba perasaan saya excited juga gitu dengan Ya. apa ya, entah itu visual atau suara itu gitu Pak. Di Yes. saya pribadi. Dan ini Mas Sakta dan teman-teman tolong digunakan juga untuk mengakses sesuatu yang sifatnya membuat kita komparasi atau melihat kondisi yang di luar, yaitu sosial media. Karena WhatsApp aja Anda udah menggunakan kesadaran, tolong juga mengakses sosial media dengan kesadaran atau mau baca detik juga dengan kesadaran. Tadi saya iseng kan, udah tahu kesadaran saya ngomong, jangan lihat berita gitu. Saya lihat berita terus peristiwa pembunuhan. Mood saya langsung berantakan. Nah, aduh, ya udahlah, I create this. Saya yang menciptakan ini. Saya nggak bisa menyalahkan yang ada di luar. Long, oh kesadaran udah bilang jangan dibuka kok. Saya kan kalau ditutup-tutup suka ngebukain, nggak ada yang cara. Jadi, jadi percayalah dengan kesadaran. Paling enggak, Anda setiap hari menjadikan apa namanya kondisi yang Anda alami itu sebagai indikator oto kan. Kalau aku percaya dengan kesadaranku ini yang muncul. Kalau aku masih ngeyel, ini yang muncul. Nggak apa-apa. Paling enggak tiap hari adalah proses pembelajaran. Sama sih, saya sama ngeyelnya akhirnya nyesal sendiri. Nggak apa-apa Mas, namanya journey kan. Bersenang-senang lah. Oke, ada lagi? Belum? Oke. Ntar ya kita masuk ke ini dulu. Ya, transferring your inner dialogue. Hati-hati dengan kata-kata yang Anda ucapkan terhadap diri Anda sendiri. Karena otak kita tuh nggak bisa ngebedain mana halusinasi, mana reality. Itu kenapa saat Anda selalu mengatakan aku adalah orangnya pelupa, akhirnya Anda yang sebenarnya dibutuhkan oleh orang banyak dan orang lain selalu melihat potensi Anda itu informasinya banyak, selalu dicariin orang, akhirnya potensi itu nggak tergali. Padahal orang-orang yang lain itu ngelihat potensi Anda. Itu juga dengan saya. Saya selalu ingat ditanyain, tapi saya mempunyai self talk kalau saya pelupa. Sampai teman saya ngingetin, kamu tuh nggak pelupa kok, kamu tuh inget kok. Aku kalau nanya apa-apa ke kamu. Dari situ saya mulai men-challenge. Iya gitu aku pelupa. Ah, masa sih? Nah, hanya dengan men-challenge your self dialogue itu cukup membuat Anda untuk mempertanyakan kembali. Kemudian Anda ngecek benar-benar, cari datanya dan sebagainya. Nah, ini kalau ada satu hal yang bisa Anda ambil dari obrolan singkat kita malam ini adalah sebenarnya apapun nih, orang yang ada di depan kita yang mungkin belum bermain-main kesadaran itu biasanya
mereka bukan mereka yang seutuhnya. Mereka adalah rip- hasil program dari self-talk yang mereka punya. Aku nih siapa sih? Aku nih orangnya nggak penting loh. Aku tuh hanya pegawai biasa. Aku hanya ini, hanya itu. Dan fungsi Anda sebagai teman curhat atau fasilitator, asalkan orang tersebut memang mau benar-benar berubah adalah men-challenge self-talk mereka. Apakah kamu orang yang pelupa atau kamu adalah sebenarnya energi, spiritual being, infinite being? Simple sebenarnya, tapi itu kayak membuat dia shock. Iya ya, gue tuh bukan hanya orang yang pelupa gitu. Oke, kesadaran apa yang muncul sampai sejauh ini? Pak, maaf Pak, Ya, ya. cara ngebedain self talk punya kita atau Hmm. kita mengadopsi self talk orang lain itu apa ya? Sorry, Mas, suaranya Cara ngebedain eh, self self talk punya kita sama self talk adopsi dari orang lain. em, oke. Kalau dari pendekatan Dokter Shad Huttemeyer, dia mengatakan bahwa anak bayi itu, jadi gini, ada dua bayi eh, yang diteliti, yang satu dibesarkan oleh keluarga yang penuh dengan self blame, kemudian self talknya itu mengkengkang, sedangkan satu keluarga itu dibesarkan dari kemungkinan, artinya dari selalu didukung. Nah, ketika dewasa, yang satu karirnya nggak berkembang, yang satu tergolong sukses. Nah, ketika diteliti itu tadi, self talk yang apa ya, self talk yang selalu mengekang, nggak bisa nih, nggak mungkin nih, ini susah nih, ya udah akan melimitasi potensi. Jadi kita kayak sedang menciptakan penjara hasil dari kreasi self talk kita, yang ini belum tentu benar adanya, karena eh, saat Anda, dan ini orang-orang udah mulai menyadari ini ketika dia kok kehidupan aku nggak berkembang ya, bagaimana jika aku berhenti menyalahkan diri diri orang. Kalau aku berhenti menyalahkan yang ada di luar, kira-kira perubahan apa yang bisa aku lakukan pertama kali? Oh, self talkku aku rubah. Bagaimana jika aku, bagaimana jika potensiku yang aku gali baru 10% dari 100% yang semesta sudah siapkan buatku? Itu adalah bentuk dari self talk, pilihan-pilihan yang bisa Anda cari, yang bisa men-challenge self talk yang Anda punya. Dan saya tidak mengatakan self talk itu salah ya. Tapi kalau self talk yang Anda punya sekarang, oke, oke. Cara termudah untuk mau mengubah self talknya atau mempertahankan self talknya adalah coba lihat kehidupan kita, realitas sekarang yang kita alami. Anda sudah happy atau Anda masih belum berkembang atau potensinya belum termaksimalkan. Kalau belum termaksimalkan, bisa jadi indikasinya self talknya yang mengekang. Susah nih, nggak mungkin lah. Ini hanya orang-orang yang keturunan orang kaya aja yang bisa sukses. Misalnya seperti itu. Sedangkan orang-orang yang eh, ya yang terus berkembang dapat pastikan self talknya itu adalah yuk kita terus melangkah dan sebagainya. Apa yang muncul di sini? Maaf, maaf Pak, maaf. Bukan Ya, maksud menyela. ya, Ini happy dan berkembang nggak ada sangkut pautannya Pak. Karena saya hmm, pernah pernah menyaksikan ada orang yang happy, ya, kayak dia happy dengan hidupnya, tapi hidupnya nggak berkembang. hmm, ya, ya. Dan bagaimana eh, dan bagaimana itu adalah keputusan dia memilih realita yang dia pilih. Memang Hmm, yang bikin pusing tuh kitanya sendiri biasanya. Jadi saya itu suka merasa sedih ketika saya ngelewat di apa namanya bawah flyover di Bandung ini. Jadi ada peminta-minta gitu. Peminta-minta terus eh, dia mintain uang dan sebagainya itu saya sedih. Tapi ketika saya perhatikan, ketika dia balik dengan teman-temannya, dia kelihatan happy dan menikmati gitu. Dan kalau ada perhatikan statistik sekarang ini kan ada peningkatan jumlah donasi, namun di saat yang bersamaan kemiskinan juga naik. Artinya apa? Bagaimana jika
Pertama, definisi bahagia itu orang beda-beda. Bagaimana mereka hanya apa namanya tinggal di bawah jembatan dan bebas, nggak harus bayar pajak dan sebagainya, itu itu cukup bahagia buat mereka. Namun di kitanya kita perlu tanya, apakah itu realita yang cocok buatku atau aku mau milih yang lain? Jadi itu kenapa saya meminta untuk teman-teman di sini yang masih bergerak dari empati, saran saya eh, coba gunakan kesadaran. Karena empati itu pertama buang waktu, buang energi, dan yang kita merasa kasihani, dia sedang enjoy dengan kehidupannya. Kita sendiri yang stres. Kok orang ini nggak berkembang ya? Gue tahu potensinya, ya karena dia nggak milih, gimana dong? Dan Gary Douglas dari Access Consciousness meminta kita untuk please don't be God. Tolong jangan berusaha untuk jadi Tuhan. Karena satu-satunya komitmen untuk terus menggali potensi adalah dari diri Anda ke diri Anda sendiri. Berhenti ingin membantu orang lain. Itu kenapa Abi ada nggak malam ini? Itu saya minta ke dia untuk berkarya, tolong jangan berusaha untuk bermanfaat bagi orang lain. Karena dapat dipastikan dia akan karyanya akan berhenti di tengah jalan. Karena saat kita ingin bermanfaat bagi orang lain, apapun karya yang kita hasilkan, itu akan kita hakimi. Ini nggak bermanfaat nih bagi orang lain. Akhirnya nggak berkarya sama sekali. Tapi ketika Anda berfungsi dari terus berkarya dan menyadari kalau dan memastikan ini menyenangkan buat kita, karya Anda akan terus konsisten berkarya. Dan dari pendekatan non-duality, cara termudah untuk bahagia apa? Mengekspresikan potensinya, alias berkarya. Jadi saya waktu kemarin dapat di YouTube itu ada yang mengatakan, kok aku bahagia banget ya ketemu dengan channel ini. Nah menariknya episode itu saya nggak peduli apapun respon orang, saya nggak peduli. Saya memastikan saya sedang bersenang-senang dalam membuat episode itu. Jadi eh, dan kalau kita berbicara mengenai energi, kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita mendapatkan apa yang kita pancarkan. Jadi kalau andanya sendiri sudah happy, seorang chef terkenal dari Indonesia, dia bilang aku nggak akan masuk ke dapur kalau moodku lagi berantakan, karena itu akan mempengaruhi orang yang makan masakanku. Jadi ya, kita adalah sumbernya. We are the source. Jadi saat Anda mengklaim itu, menyadari kalau kita adalah sumber segalanya, Anda nggak lagi butuh validasi dari orang lain. Gitu. Oke, ada kesadaran apa lagi yang muncul? Ya. Jadi positive self-talk itu akan membuat sebuah beliefs yang akan mempengaruhi action. Artinya apa? Untuk merubah action, perlu kita rubah belief. Bagaimana untuk merubah belief? Yang kita rubah adalah self-talk kita. Jadi semuanya berkaitan. Em, saat bangun pagi misalnya, self talk yang Anda lakukan apa? Aduh, hari ini pasti berantakan lagi. Kemudian ya belief yang Anda punya, ya hari ini akan penuh dengan kesialan. Behavior Anda saat Anda sudah memfokuskan hari ini penuh dengan kesialan, Anda akan mensabotase semuanya sehingga yang Anda belief Anda tadi benar-benar menjadi kenyataan. Jadi jadi positive self talk akan menciptakan belief, belief akan menciptakan action, action akan menciptakan realita. Nah, kalau realita ini masih belum cocok, masih membuat kehidupan Anda nggak berbeda, yuk kita rubah actionnya. Bagaimana untuk merubah action? Rubah beliefnya. Bagaimana untuk merubah belief? Ya, rubah dulu self talknya. eh di agama kita juga dikatakan kata-kata adalah doa toh. So, saya kayak orang Manado ya. Saya kayak orang Manado, Mas Radit. Kata-katanya dirubah toh. Eh, Eh, udah malam. Jadi hati-hati dengan apa namanya kata-kata Anda. Em, ya, Doa development action, Pak. ya. Gimana gimana? Hah? Enggak, doa itu kan develop develop apa sih saya kalau ngomong Hmm, development action. doa develop action. Ya, 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 iya benar-benar. Dan itu tadi kata-kata yang Anda gunakan di dalam doa tersebut juga mempengaruhi. Aduh, kenapa ini terjadi kepadaku Tuhan? Aku kan udah puasa Senin Kamis Tuhan, tapi kok belum ada rezeki Tuhan? Tuhan, aku sudah sedekah loh Tuhan, tapi kok belum dapat tenderku nggak lolos-lolos Tuhan? Ini gimana Tuhan?
Ini lu doa atau lu ngajak berantem gitu kan? Jadi dan ini ada sebuah cara doa yang mungkin kalau ini heavy jangan dicontoh ya, tapi kalau ini light pertimbangkan. Ini saya adopsi dari Christian Pulisic, seorang pemain bola, seorang Katolik taat. Em, dia didera cedera, dia kena cedera yang membuat dia hampir gantung sepatu, tapi sekarang dia salah satu yang diandalkan di AC Milan, yaitu em, tolong bawa aku di sebuah kondisi yang bisa melihat apa yang aku alami ini dari cara pandang yang lebih berkembang. Menurut saya itu simple, tapi kayak itu sebenarnya adalah tolong berikan dong kesadaran kepada saya. Cuman itu doang. Dia nggak meminta lagi tolong disembuhkan lebih cepat. Dia nggak lagi minta untuk sukses di klubnya, nggak. Tapi apapun yang terjadi, tolong dong bawa saya ke levelmu sehingga aku bisa melihat kondisiku dengan lebih clear. Alias apa sih kesadaran dari kejadian yang aku alami? Itu simple banget, tapi ini lagi saya pakai di kehidupan saya. Ya, sama Pak. Ya, Eh, saya kan pernah lakukan self talk mm. dan ya kita aja dapat Suaranya mas, kejelasan. suaranya mas. Ya saya ngelakuin self talk bicara ke diri sendiri. Nggak sengaja Suaranya dapat halo mas, kejelasan. mas Sakta Halo, suaranya. halo, Ya, halo. ya, Ya, maksudnya mengecil lagi. mungkin ya kita self talk itu bisa ngasih clearing ke kita sendiri gitu. Ya, Karena saya pernah ngelakuin nggak sengaja self talk itu, terus saya hmm, dapat kejelasan. ya, Kejelasannya adalah eh, dari kecil ternyata saya selalu jadi terdakwa hmm, yang disudutkan, ya, dihakimi, di hmm, ini. Akhirnya setiap hari saya bilang ke diri saya, lu bukan terdakwa, lu sekarang udah orang bebas. nice. Gak ada lagi Ya, yang apa namanya menghakimi lu, gak ada lagi pengadilan yang selalu apa ya iniin lu gitu. ya, Akhirnya, nah semenjak itu sih agak di saya lagi agak lebih enak sih Pak. ya, Setiap hari saya ngomong kayak gitu. ya, ya. Itu keren tuh. Dan juga tolong sadari bahwa semesta tuh ngasih nikmat ke Anda. Anda nggak, Anda tugas Anda hanya nerima saja. Nggak perlu melakukan apa-apa. Karena yang saya persif juga energetically masih banyak orang nggak bisa hidup bersenang-senang dahulu dan bersenang-senang kemudian. Itu nggak bisa. Pokoknya aku harus bersakit-sakit dahulu baru bersenang-senang kemudian. Jadi ketika diberikan rezeki kemudahan, itu biasanya panik. Aduh, aku harus balas ke siapa ya? Aku harus ngapain dulu ya? Aku harus ngapain nih? Aku harus kasih kemana ini? Itu adalah bentuk self talk juga. Nggak, tapi Ya, yang sering terjadi Pak, ya, ketika kita nggak melakukan saya deh, ya, saya nggak melakukan apa-apa tuh kayak ada rasa bersalah Pak. ya, Kayak diri tuh kayak come on dong gerak 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 gitu. ya, Harus nyiptain sesuatu nih. Dan di titik itu capek Pak. ya, Kok saya harus nyiptain sesuatu terus gitu. ya, ya. Dan Kalau Anda masih berfungsi dari doing, biasanya biasanya di situ fokusnya. Nggak apa-apa, sampai Anda menyadari, tunggu dulu. Kalau aku langsung lompat ke doing, apa yang akan aku lakukan biasanya bergerak dari ketakutan, sikut sana, sikut sini, hujat sana, hujat sini. Tapi ketika aku berfungsi dari being terlebih dahulu, aku adalah sakta, infinite being. So, what fun for me today? Apa yang menyenangkan buatku hari ini? Sehingga apapun action Anda, setelah Anda dimulai dari be dulu dan kemudian do-nya Anda itu biasanya nurturing. Nggak hanya bermanfaat buat Anda, tapi buat orang lain. Ini menariknya, kalau kita ingin bermanfaat bagi orang lain, biasanya pembuktian energinya malah malah nggak elegan gitu. Tapi ketika Anda bersenang-senang, Anda akan bermanfaat kok untuk orang lain secara automatically. Tapi kalau fokus kita ingin bermanfaat bagi orang lain, nggak berkembang energinya. Dan kadang kita didakwa sama orang lain sok tahu, merasa lebih tahu apa yang terbaik bagi orang lain. Dan itu adalah abuse ternyata. Saya baru tahu. Saat kita merasa lebih tahu dibandingkan orang lain, apa yang terbaik bagi orang lain, kita sedang mengabuse orang itu. Jadi abuse yang saya sadari ada dua, yaitu merasa tahu apa yang terbaik bagi orang lain, termasuk mungkin Anda ke anak Anda misalnya ya. Itu di saya itu termasuk kategori abuse. Karena kenapa? Karena
kita tidak men-challenge dia untuk menggali potensi terbaik versi dia. Dan abuse yang kedua adalah self blame. Tidak menjadi diri kita yang seutuhnya, itu adalah self abuse juga. Akibat dari biasanya dari lingkungan-lingkungan yang merasa apa yang terbaik bagi kita. Jadi klien saya itu sekolahnya dipilihin, karirnya dipilihin, jodohnya juga dipilihin. Ketika yang milihin ini meninggal alias ayahnya, dia kehilangan pegangan. Dan itu nggak apa-apa juga, itu adalah sebuah proses yang dialami. Nah, sekarang kita lagi, saya lebih tepatnya berkembang bersama, ini lagi mengembalikan pegangan kepercayaannya, kepercayaan itu ke dirinya lagi, yang dulu masih dikasih ke orang lain. Oke, kesadaran apa yang muncul di sini? Oke, ini yang tadi sudah saya sebutkan. Kalau ada omongan-omongan yang biasanya muncul mengenai apa namanya kekurangan dalam diri kita, kalau dari pendekatan non-duality adalah akui dulu keberadaannya. Thank you for coming, Rahmat si pelupa. Self talk ini terima kasih sudah hadir. Kamu bisa bersamaku selama yang aku mau. Karena nggak ada yang salah dengan self talk apa namanya Rahmat si pelupa tadi. Kemudian saya tanya, apakah saya Rahmat si pelupa atau saya adalah energi? Nah, ketika saya zoom out eh, dari pendekatan non-dualita tadi, saya menghilangkan jati diri mengenai si Rahmat si pelupa. Saya membawa diri saya ke level yang berikutnya, yang bisa melihat lebih luas dari kondisi yang sedang saya alami. Gitu. Jadi self labeling itu tolong diakui keberadaannya dan Anda punya pilihan kok. Mau percaya dengan self labeling hasil dari self talk yang Anda punya atau sebenarnya Anda lebih dari itu, yaitu Anda adalah infinite being, Anda adalah spiritual being, Anda adalah energi. Ada Ya, kesadaran. ya apa yang muncul? Bu, lu nggak apa-apa dah. Pak, Ya, ini menarik nih Pak. Pembahasan tentang peluru kosong. ya, Banyak kan dari nggak orang di luar sana dan juga saya mungkin ya. hmm, Itu nggak suka dianggap peluru kosong. ya, ya, Kalau lagi ngomong-ngomong, lu ngomong doang nggak bisa buktiin. Peluru ya, kosong. Gue ngeliat hasil lu. ya, Yang dilihat di dunia nyata tuh bukti. ya, Selama nggak ada bukti tuh orang di luar sana apa ya? Ini kebanyakan omongan orang ya, normal nih Pak, bukan infinite being nih. Kalau infinite being kan ngomongnya nggak begitu pasti. ya, 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 Kayak, oh lihat nih di penjara. Penjara penuh karena orang nggak bisa buktiin. Coba dia ya, bisa buktiin dia nggak bakal di penjara gitu lah. ya. Why why itu lah. Itu Itu kesadaran atau judgement yang Mas Sakta perceive? judgement orang Pak. Hmm, Cuman karena saya tidak bisa membuktikan, jadi kayak saya merasa apa benar ya omongan mereka ya? Yang tadi omongan mereka nggak terlalu berpengaruh, ya, jadi berpengaruh Pak ya, dan mengganggu gitu Pak. ya. Di Tadi saya, saya nggak Mas, percaya percaya amat, jadi kok yakin. ya, di Itu saya, yang nyebelinnya. Mas Sakta, apa yang dikatakan orang tadi, hidup tuh jangan ngomong doang, tapi pembuktian itu kesadaran malah di saya dapatnya. Karena memang ini buat teman-teman ya. Dan ini Tapi ada, masalahnya Pak, ya, ya, saya bingung mau ngebuktiinnya Pak. ya, Karena oke, saya nggak bisa baca masa depan. Yang bisa saya lakukan saat ini. ya, ya, oke. Ini ada dua topik, tapi kita bawa ke penelitian dulu ya. Ada sebuah penelitian menemukan bahwa saat kita punya mimpi, tolong jangan cerita ke orang lain. Kenapa? Karena eh, instant gratification-nya itu sudah kita dapatkan. Kita sudah senang dapat ketika ada orang bilang, ih keren banget kamu punya ide seperti itu. Nggak, saya bukan cerita mimpi Pak. Hmm. Saya cerita, oh nih, nggak cerita sih. Saya cuma Hmm. ngomong, saya sedang berusaha seminggu melakukan ini. Ya, Saya nggak peduli hasilnya. ya, Nah, saya ya, ada lah orang random yang bukan orang random sih. ya, Ya ini bilang, ya peluru kosong. Ntar juga seminggu apa ya? Ntar juga
hari ke-8, hari ke-9 lu juga bakal nggak nerusin kok apa yang lu Ya, lakuin ya, gitu. ya, Awalnya saya nggak percaya perkataan itu, ya, cuman ya, karena memang terbukti hari ke-8 saya ngelakuin, ya, kayak apa bener ya gitu. ya. Nah, dari kesadaran ini mungkin yang Mas Sakta bisa pertimbangkan itu tadi, kalau punya mimpi lakukan. Dan ini untuk teman-teman di sini juga ya, karena ini klasik banget dialami dari beberapa klien saya, yaitu ketika dia punya mimpi, dia berbicara dengan orang lain, yang akhirnya dia mendapatkan validasi dari orang, ih keren banget kamu idenya. Nah, rasa puas tadi itu sama otak kita, kalau di Neuro-Linguistic Programming ada istilahnya loop. Loopnya sudah terpenuhi, dia sudah merasa puas, akhirnya energinya udah lunas, istilahnya seperti itu. Nah, saran saya yang bisa teman-teman di sini pertimbangkan, kalau ada ide, tutup mulut, ambil action yang kecil dan menyenangkan, yang mudah banget, yang nggak butuh motivasi, sehingga Anda akan terus berjalan. Nah, menariknya, orang-orang ini juga yang saya sarankan dari orang tua ke anak, yaitu berhenti ngasih tahu. Karena anak-anak sekarang itu nggak mudah percaya. Ah, bullshit nih bokap gua gitu. Jadi, eh, Jadi saya minta kepada dia, "Udah, nggak usah ngasih tahu mengenai kesadaran ke anakmu. Be the energy of awareness itself. Nanti lihat apa yang bakal terjadi." Nah, ketika dia asik menjadi energi kesadaran, anak-anaknya mulai tertarik. Tapi ketika anaknya ngasih tahu, dia ngasih tahu ke anak, kamu harus belajar kesadaran karena kan membuat nilaimu mudah, kamu mudah di sekolah, lebih pintar dan sebagainya. Anak-anak sekarang bullshit gue liatin dulu apakah bokap gue memang walk the talk, apakah bener-bener menjalankan apa yang dia katakan. Ini yang saya juga lakukan ketika ada kesadaran ilmu modalitas apapun, saya lihat yang ngajar. Apakah udah bener-bener ngelakuin atau ngomong doang. Jadi saya juga paling enggak kita perlu hati-hati di sini. Sorry, perlu menggunakan kesadaran di sini. Dan yang kedua, yang Mas Sakta bilang, saya pingin membuktikan. Nah, ini juga hati-hati dengan ingin membuktikan sesuatu kepada orang lain. Pertama, capek. Yang kedua, apapun yang Anda lakukan untuk mengimpress, untuk membuat orang lain kagum kepada Anda, orang lain akan menemukan cara untuk melihat kesalahan Anda. Maaf, kehidupan itu seperti itu. Mungkin saya kedengarannya sinis ya, tapi kehidupan ini akan selalu mencari yang salah dari Anda. Oleh karena itu, dari kesadaran itu, saya udah nggak mau lagi membuktikan diri saya kepada orang lain, karena satu-satunya pembuktian yang perlu saya lakukan adalah dari diri saya ke diri saya sendiri. Itu udah cukup, gitu. Oke, kesadaran apa yang muncul? Sebenarnya pembuktiannya bukan orang Pak ke diri saya. Nggak, ya, ini ngomongin saya tadi. Saya, Oh, saya masih ya suka nggak ngebuktiin apa-apa. ke orang lain, dan itu capek. Iya, Hmm. ya maksudnya karena saya komit gitu, Hmm. udah komit satu gitu. Ya. Terus ternyata yang saya komitin eh, malah tidak apa ya, tidak mencapai ekspektasi yang saya mau. Hmm. Jadi ketika saya pengen komit lagi, itu rasanya sulit Pak, Ya. sulit sekali gitu. Itu bahayanya punya ekspektasi, karena ekspektasi adalah pembunuh tercepat kreativitas. Ekspektasi adalah cara cepat kita masuk ke area sakit hati. Jadi saran saya, eh, seperti kata Albert Einstein tadi, fokus kepada apa yang kita bisa kendalikan, yaitu usaha kita menuju ke sana. Apakah kita sudah bersenang-senang? Sedangkan hasilnya, saran dari Albert Einstein jangan difokuskan. Kalau kita masih fokus ke hasil akhir, level stres tinggi, dan sadari, kehidupan itu selalu bercanda ya. Nanti kita nggak siap. Kita udah fokusnya A, tiba-tiba muncul B. Akhirnya kita stres. Padahal B ini lebih keren dibandingkan A. Jadi bagaimana jika apa yang sudah semesta mau siapkan ke kita, itu lebih keren dibandingkan ekspektasi yang kita punya. Kita kita udah mikir, BMW ini paling oke deh. Ternyata semesta udah nyiapin Lamborghini misalnya. Tapi karena kita fokusnya ke sana,
Dan nggak dapet lagi. Akhirnya Lamborghini yang udah tersedia itu nggak kelihatan sama kita. Tony Robbins pernah ngomong, em, energi flow where attention goes. Hati-hati dengan fokus kita, karena di situ akan berada energinya. Oke, 5 level dari self-talk ini adalah negative acceptance, recognition need to change. Jadi dari I can't, kemudian I should stop doing this. Kemudian masuk ketiga, I never want to do that again. Dan yang keempat adalah I'm capable. Dan yang kelima itu adalah life is a gift. Nomor 4 ini biasanya orang-orang targetnya ke sini. Nah, orang-orang yang bergerak dari kesadaran biasanya masuk ke level 5. Apapun yang semesta mau berikan kepadaku, aku bersyukur. Karena aku tahu em, semesta akan selalu mendukungku, namun bentuk dukungannya adalah terserah semesta. Jadi kebanyakan orang-orang yang bermain energi terjebaknya di sini. Dia punya controlling yang fix. Pokoknya karena gue udah belajar kesadaran, semesta harus bawaan A, B, C, D. Semesta nggak mau lah diatur. Dia bawainnya E, F, G, H, I, Z, dan Z. Yang mana itu lebih keren dibandingkan A sampai D yang kita anggap itu yang terbaik buat kita. So, dan ini butuh butuh jam terbang juga ya. Maksudnya gimana kata-katanya ya? Itu tadi, nikmati perjalanannya sehingga Anda akan ngeh, oh iya ya, ternyata semesta selalu mendukung kok, tapi bentuk dukungannya ya terserah semesta. Jadi 5 level self talk ini adalah 1, 2, 3, 4 itu masih di mind, di otak. Orang-orang yang bergerak dari kesadaran biasanya mengaksesnya dari level 5. Apapun yang semesta mau berikan kepadaku, I'm ready. Aku siap menerima masalah, aku siap menerima berkah, karena semuanya netral buatku, gitu. Oke, kesadaran apa yang muncul di sini? Pendekatan untuk bisa menetralisir atau mengakui keberadaan self-talk ini adalah mindfulness, meditasi. Bisa meditasi duduk, tutup mata, atau walking meditation, latihan pernafasan, gratitude journal. 3 ini sering saya omongkan karena menurut saya ini paling mudah banget untuk membuat Anda semakin dekat dengan diri Anda, sehingga Anda bisa ngecek self-talk aku tuh seperti apa sih, gitu. Nah, oke, kita udah masuk ke area praktikal ya. Jadi gini, saya, saya itu juga bingung. Ntar saya duduk dulu biar nggak bingung. Oke, saya itu kalau lihat Instagram, kalau lihat handphone, itu kan selalu mata saya ke bawah ya. Dan ketika ngebawah dan lihat sosial media, self talk saya tuh heboh banget, aktif. Wah gila nih, dia udah liburan ke luar negeri. Lu kemana aja sih? Lu ngapain aja sih? Lu nggak penting banget sih Rahmat gitu. Ternyata ini ada kaitannya dengan ini saya adopsi dari IQs-nya NLP. Jadi kalau kita ke bawah arah mata kita, itu internal dialog kita yang diikuti oleh feeling itu bermain banget. Jadi Anda lihat di apa namanya, di F sama AI, itu kan matanya arahnya ke bawah. Disitulah self talk kita lagi aktif-aktifnya. Yang biasanya saya mohon maaf sebelumnya, self talk kita nggak nurturing. Ah kamu pelupa, ah kamu sok tahu, udahlah nggak usah aneh-aneh gitu. Dan diikuti oleh feeling pula. Akhirnya kita stucknya di sana. Jadi saran saya, latihan untuk selalu menjaga mata kita untuk nggak selalu ke bawah. Saya nggak bilang Anda untuk selalu ngeliat ke depan ya, nggak. Cuman sadari bahwa kalau kita matanya ke bawah, akan terjadi internal dialog yang biasanya nggak nurturing. Jadi kalau mau akses handphone, saya kayak kayak orang aneh sekarang. Saya selalu menyelaraskan supaya misalnya saya dapat berita dari perkebunan misalnya, petani saya atau mandor saya bilang, pupuknya nggak efektif yang ini Pak. Kalau saya ke bawah itu ternyata ketika saya ingat itu cenderung saya bataknya muncul gitu, marah-marahnya gitu. Tapi ketika saya menerima berita apapun itu, masalah atau berkah, ketika saya nggak mengakses apa namanya mata saya nggak ke bawah, internal dialog saya agak sepi. Saya lebih mudah untuk fokus ke solusi. Jadi ini adalah tips sederhana yang bisa Anda pertimbangkan untuk lebih hati-hati ketika self talk kita aktif. Kalau lagi ribut banget self talknya, coba lihat
sadari apakah Anda sedang matanya ke bawah yang mengaktifkan feeling sama internal dialog. Ini agak sistematik ya, tapi menurut saya ini works for me. Kalau ini nggak works for you, cari yang works for you untuk mendiamkan self talk tadi. Dan ya, ada kesadaran apa yang muncul? Silakan. Gini nih Pak, Hmm, lagi. Pak, saya tuh kayak setelah saya coba untuk flashback ke suaranya hilang, film. Mas. Iya, setelah saya coba untuk merenung gitu ya Pak, kalau Hmm, hmm. bahasa ini Ya. di berenung di gunung gitu Pak. Hmm, gunungnya siapa ya? Tahu Ukurannya gunung berapa ya? siapa tuh? Saya tuh baru sadar kalau saya tuh punya kemampuan untuk menyentuh Hmm, perasaan orang, ya, entah itu dari kata-kata ya, ataupun eh, dari merangkai kata tulisan ataupun ya, dari langsung ngomong. ya. Nah, eh, problemnya adalah Hmm, saya nggak tahu jadiin ini sebagai apa hmm, gitu. ya. Eh, Saya belum nemu gitu. Ya, energi Anda tadi udah keren nih. Saya ini jago banget menyentuh orang dengan kata-kata yang saya gunakan. Masalahnya, serut langsung turun ke bawah. Dan itu nggak apa-apa. Itu banyak orang lagi menggunakan itu. Jadi sekarang ganti pertanyaannya. Saya ini jago banget menyentuh orang dengan kata-kata. Apa outlet yang mudah dan menyenangkan buatku untuk menjadikan ini sebuah hobi? Hmm. Jadi, jadi, jadi pertanyaan yang paling penting di sini adalah outletnya itu yang mudah, yang menyenangkan buat Anda untuk bisa mengakses atau menerjemahkan energi ini menjadi realita. Kecanggihan Anda untuk mempersuade ya istilahnya, mempersuade orang with your words gitu. Nah, kebanyakan orang itu gue tuh jago nih eh, persuasif dengan kata-kata. Apa ya yang bisa gue lakukan yang orang lain nanti bisa merasakan manfaatnya. Wah, Anda lompat ke orang lain. Saran saya, ya temukan yang mudah dan menyenangkan outletnya versi Anda untuk bisa menerjemahkan si skill Anda tadi. Gitu. Oke Bapak, siap. Seru ya, seru ya. Oke, ini adalah pesan dari Dr. Shad Helmstetter. The most important conversation you will ever have is the one you have with yourself. Em, ini ini simple tapi sederhana. Kalau Anda grasp energinya, Anda mulai menyadari bahwa apakah percakapan Anda dengan diri Anda sendiri itu masih melihat kekurangan Anda, tidak mau menggali potensi unik Anda, tidak mau menjadi diri Anda yang seutuhnya yang merupakan sebuah abuse, atau Anda berbicara dengan diri Anda sendiri adalah energi apa yang bisa menjadi sehingga aku bisa bersenang-senang hari ini. Uh, itu satu-satunya percakapan yang paling penting yang perlu Anda lakukan terhadap diri Anda. Paling nggak sekarang dicek. Ngomongnya tuh gue ke diri gue tuh nyebelin, melihat diri gue rendah, atau sudah mulai tertarik dengan potensi yang aku miliki. Paling nggak Anda aware itu dulu aja. Gitu. Nah, seperti yang kita sudah bahas bersama, kalau ada kolega Anda di luar sana yang masih terjebak di dunia penuh tipu-tipu, kerjasama selalu ditipu, masih dikuasai oleh orang tua mereka, dan masih dikuasai oleh keluarga mereka, lebih tepatnya, dan masih dikontrol oleh pertemanan, karena ada tiga area di kehidupannya yang perlu kita waspada, yaitu keluarga, pertemanan, dan bisnis. Karena tiga hal ini kebanyakan orang selalu berusaha untuk mengendalikan kita yang menggunakan kesadaran. Dan kita yang menggunakan kesadaran selalu berusaha untuk membahagiakan orang lain. Akhirnya terjebak di sini. Nah, event ini akan dilaksanakan pada tanggal 17 Februari di mana kita akan mengakses 7 skill: percaya diri, negosiasi, komunikasi, konflik resolusi, dan selanjutnya nih banyak yang nanya itu manipulasi energi.
Selanjutnya adaptasi perubahan dan gali potensi. Nah, informasi selengkapnya termasuk early bird discount, Anda bisa masuk ke link yang saya sudah kasih di chat. Nah, kalau ada kolega Anda yang ingin terus menggali potensinya dan sekarang masih terkekang di pertemanan, di keluarga atau bisnis, mereka masih dikendalikan atau mungkin masih ditipu, Anda bisa infokan event ini. Dan saya penasaran perubahan apa yang akan dialami. Paling tidak dia semakin percaya dengan dirinya sendiri dan mempertanyakan semua informasi dari luar. Terima kasih atas kehadirannya malam ini dan sadari self-talk apa yang Anda gunakan karena kualitas hidup tergantung dari bagaimana Anda berbicara dengan diri Anda sendiri. Sampai ketemu and let's have fun. Bye-bye.